pembawa teladan. Oh nabiku, oh nabiku, wahai cahaya penerangku, pembawa risalah. Oh nabiku. Oke, kita lanjutkan acaranya. Silahkan Pak Sinsin untuk melanjutkan. Ya, jadi tidak ada yang menyebutkan dalil yang menyatakan pasti bahwa tanggal ini selalu akan hadir Lailatul Qadar. Ya. Tapi ada waktu-waktu yang diharapkan dari hadis. Mana waktu yang diharapkan itu tanggal 20, malam 27 dan malam 29. Masuk dalam kategori Asyurul Awakhir. Ada hadis yang terkenal yang dari Siti Aisyah yang mengatakan karena kesempatan ini bukan hanya untuk laki-laki tapi juga untuk kaum wanita. Siti Aisyah mengatakan Rasulullah SAW taharrau Lailatul Qadar. Maka bersiap-siaplah untuk mencari Lailatul Qadar fil asyril awakhir, fil asyril awakhir dalam 10 hari terakhir min Ramadan. Ini adalah hadis yang terkenal bahwa ini tidak diragukan lagi. Jumhur ulama mengatakan bahwa umumnya hadirnya Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu ini kita sudah mau menjelang 10 terakhir di bulan 10. Mudah-mudahan kita semuanya terutama anak-anak sekalian yang penuh cita-cita dan harapan, tentu saja punya harapan yang besar pada saat Lailatul Qadar, jangan lupa. Tapi tentu saja kamu jangan mau enaknya saja pas Lailatul Qadar tanggal 27. Ini rahasia Allah. Kita berusaha dari sejak awal dengan membaca Quran, banyak doa dan sebagainya. Insya Allah akan membawa kepada nasib yang terbaik, dibawa pada kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar pada saat insya Allah. Oleh karena itu kalau yang orang yang sangat juhud dengan baik untuk mendapatkan Lailatul Qadar dari sejak awal Ramadan kemudian, karena berkaitan bukan hanya sekadar turunnya Al-Quran dan ada kelebihan-kelebihan yang lain. Misalnya tanggal 1 Ramadan itu diturunkannya suhuf Ibrahim, tanggal 6 Ramadan diturunkannya suhuf dan seterusnya. Tanggal 23 Ramadan diturunkannya Injil dari Nabi Isa. Semuanya itu ada malam-malam yang kemuliaan. Khusus untuk umat Nabi Muhammad diberikan kemuliaan yang tertentu. Bahkan dapat memecahkan segala urusan yang berkaitan dengan abdi-abdinya selama setahun ke depan. Siapa yang tidak mau mendapatkan itu? Tentu saja harus pasti ingin mendapatkannya, Pak, jelas. Allah ya. Mulai sekarang bersemangat. Kalau yang sudah lewat, aduh gimana ya, nggak dari awal kita tidak tahu. Tapi Allah insya Allah menakdirkan kita dengan upaya kita yang sebanyak di bulan Ramadan ini akan menyampaikan kepada waktu yang tepat sehingga kita mendapatkan fadilah bulan Lailatul Qadar yang fadilahnya 1000 tahun. Masya Allah. Baik Pak. 84 bisa menambah amal perbuatan kita sama sebanding dengan umat sebelumnya. Teman-teman, seperti kita udah dikasih ilmu dari Pak Sinsin mengenai apa yang dimaksud malam Lailatul Qadar dan juga tanggal Lailatul Qadar. Nah, kita sekarang seperti yang kita ketahui di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan sekali untuk membaca Al-Quran. Nah, mumpung hafiz Qurannya Sekolah Indonesia Mekah mumpung lagi di sini, Kak Zayan, Masya Allah, Tabarakallah. Yuk kita tanya-tanya ke Kak Zayan, apa yang harus pertama kali dilakukan seseorang untuk menghafal Al-Quran bagi pemula. Silahkan Kak Zayan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang pertama bagi pemula dianjurkan untuk minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Setelah itu atur waktu khusus untuk menghafal dan tumbuhkan rasa kemauan untuk menghafal. Karena jika terpaksa dan tidak ada kemauan akan susah buat menghafalin dan bakal tumbuh rasa malas. Dan usahakan juga masuk tahfiz jika bisa. Karena jika tidak bisa tidak akan ada yang membenarkan hafalan kita. Atau bisa juga mencari orang yang minimal udah ahli di dalam Quran agar menyimak hafalan kita. Dan kemudian untuk kiat menghafal Al-Quran gimana cara-cara biar lebih mudah menghafal Al-Quran? Tadi kan sudah diatur waktu misalnya seperti anjuran kayak masuk tahfidz dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menghafal Qurannya khusus untuk penghafalnya gimana metode yang biasanya Kak Zayan pakai untuk lebih mudah dalam menghafal Al-Quran?
Oke. Yang pastinya berdoa kepada Allah dan menanamkan motivasi untuk menghafal Al-Quran. Jadi dan sesuai yang saya alami, saya sendiri merasa lebih mudah untuk menghafal ayat yang saya pahami maknanya. Jadi sebagai contoh, coba Anda menghafal sebuah teks dalam bahasa yang Anda pahami dengan teks berbahasa asing yang Anda tidak pahami sama sekali. Lebih mudah hafal yang mana kira-kira? Pastinya ya lebih mudah menghafal teks yang Anda pahami daripada yang tidak paham. Benar. Begitu juga dengan Quran. Jika Anda paham akan lebih mudah untuk menghafalnya. Ada juga cara mudah untuk menghafal Quran, yaitu sering mendengarkan murotal dari qari yang kita sukai. Jadi seperti halnya kita mendengarkan lagu. Meskipun kita tidak menghafalnya, tapi karena kita sering dengerin, jadi hafal akhirnya. Nah, berbicara tentang lagu, usahain kurangin mendengarkan musik. Atau kalau bisa tidak sekali. Aduh, cara gimana caranya? Karena dulu saya sering mendengarkan musik juga. Setelah saya coba kurangin mendengarkan musik, saya merasa lebih mudah untuk menghafal Quran. Dan Ibnu Qayyim berkata, tidak akan bertemu cinta Quran dan cinta musik dalam hati seorang mukmin. Ini bukan saya sendiri yang merasa gitu. Banyak juga syekh atau hafidz lain yang berkata sedemikian. Contoh yang terkenal Ustadz Adi Hidayat. Beliau mengatakan, jika ingin menghafal Quran, tinggalkan musik yang bisa merusak hafalan Anda. Begitu juga dengan syekh-syekh lain yang mengatakan, jika ingin jadi penghafal Quran, maka tinggalkan musik. Ini sesuai pengalaman saya saja. Jadi jika ada yang berbeda pendapat atau tidak setuju, ya tidak masalah. Dan tips terakhir, sering-sering murajaah atau mengulangi hafalan. Gitu. Karena kalau tidak diulang pasti lupa. Jadi itu saja tips yang bisa saya berikan sesuai pengalaman saya. Gitu. Makasih banyak Kak. Nah teman-teman, seperti yang tadi kita dengarkan, bahwasanya salah satu cara untuk lebih mudah menghafal Al-Quran yaitu mengurangi mendengarkan musik. Ya, jadi mulai dari sekarang teman-teman kurangi mendengarkan musik apabila memang benar-benar niat ingin menghafal Al-Quran. Tadi juga Kak Zayan sempat menyampaikan sebelumnya bahwasanya salah satu cara itu Kak Zayan menanamkan motivasi dalam diri sendiri. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira motivasi apa yang Kak Zayan tanamkan dalam diri sendiri agar lebih mudah menghafal Al-Quran? Kalau itu, ya motivasinya karena saya dari kecil mempunyai impian untuk menjadi hafidz Quran. Dan saya juga ingin membanggakan orang tua. Jadi cara saya untuk membanggakan orang tua dalam yaitu untuk menghafal Al-Quran. Itu saja. Masya Allah, motivasinya mulia sekali ya. Ya sudah, kita balik lagi dulu ya ke Pak Sinsin membahas mengenai malam Lailatul Qadar. Pak Sinsin tadi kan sudah menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari malam Lailatul Qadar dan juga kapan malam Qadar itu jatuh. Sekarang kemuliaan-kemuliaan dari malam Lailatul Qadar itu sendiri, Pak? Kelebihannya. Iya, kelebihannya, Pak. Kemuliaan atau kelebihan Lailatul Qadar tadi sebenarnya sudah sebagian disinggung ya. Karena dari kalimat Al-Qadar itu yang mulia, Allah kemudian menurunkan para malaikat ke langit dunia sehingga penuh. Nanti ada ciri-ciri tanda-tanda di annahu tuqaddiru fiha ma yakunu fi tilka sanah. Kemudian yang kedua, bahwa ibadah pada saat malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan beribadah selama 1000 tahun. Tapi dimohon ini jangan salah pemahaman. Karena sudah mendapat Lailatul Qadar, kita juga belum tahu pasti apa itu Lailatul Qadar, kemudian sudah dapat kesempatan beribadah 85 tahun, kemudian berleha-leha pada waktu yang lain. Justru ini kelebihan untuk Nabi Muhammad, selain kita beribadah di waktu-waktu lain, ketika mendapatkan kesempatan beribadah pada saat Lailatul Qadar akan bertambah banyak. Bertambah banyak ininya. Sampai 84 tahun. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga ada jaminan di dalam hadis juga. Man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar imanan, tentu dengan iman. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan, karena ikut-ikutan yang lain, tidak, karena iman. Kalau tahu iman, yakin bahwa ada hadisnya, ada dalilnya yang menunjukkan kepada kebenaran hakiki ini.
wahtisaban, dan penuh perhitungan, penuh harap. Wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Min dzambi, dari dzambi. Ada kalimat yang lain, jadi seperti orang yang baru lahir, kalau betul-betul dia melaksanakan ibadah saum dengan baik, apalagi mendapat kesempatan ibadah di bulan di malam Lailatul Qadar. Ini salah satu kelebihan. Makanya kami mengajak khusus untuk anak-anakku semuanya yang masih punya cita-cita, punya kesempatan hidup yang cukup banyak menurut logika kita, kesempatan ini jangan disia-siakan. Ya, kalau tahu sudah bahwa ada tanda-tanda untuk mendapatkan tanda-tanda untuk Lailatul Qadar, mulai dari maghrib, mulai baca sholat doa sore, doa pagi, lepaskan semua radio, televisi semua, bertekun, ya sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sampai fajar saja. Setelah fajar kamu misalnya mau beristirahat, mau tidur dan sebagainya. Tapi malam itu jangan sia-siakan. Dengan cara apa Pak Guru? Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan mutola'ah kita. Ada satu kesempatan ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, saya juga ingin punya kesempatan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Yaitu membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, Engkau yang sangat mencintai orang sangat pemaaf dan mencintai orang yang meminta maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah kami hanya dengan meminta maaf. Tapi jangan lupa, bukan hanya untuk diri sendiri meminta maafnya, jangan lupa orang tua kita yang berjasa membesarkan kita semua, jangan lupa untuk kita. Karena Allah banyak membebaskan dosa-dosa pada saat bulan Ramadan dan terutama pada malam Lailatul Qadar. Makanya ditambahkan, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ustadina minan nar. Kita doakan juga, jangan hanya untuk sendiri. Di samping itu doa-doa yang berkaitan dengan ya kita punya cita-cita. Mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar yang tadi akan yuqaddiru fiha ma yakunu fi tilkas sana. Akan mentakdirkan, memberikan takdir. Karena kita tahu takdir itu ada dua, ada takdir azali, takdir yang pasti. Kemudian ada takdir mu'allaq. Nah, yang takdir mu'allaq tadi dengan doa kita dengan penuh harap, tentu saja ada persyaratannya. Bagaimana agar doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus bersih. Ya usahakanlah kalau memang itu adalah malam Lailatul Qadar, kita berwudu, kemudian beristighfar, dan baru berdoa. Jangan hanya ingin doanya saja, tapi beristighfar, terutama memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu baru kita memohon. Gunakan logika dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah dulu, baru kita memohon. Jangan mohon dulu baru beribadah. Beribadah banyak, insya Allah masyarakat ibadah akan membawa kepada ajr pahala yang cukup banyak. Al-ajru al-ujratu bi qadril masaqah. Jadi ujroh, ganjaran dari Allah tentu akan sebanding dengan masyarakatnya. Makin masyarakat, kalian belajar dengan baik, dengan sungguh, satu saat akan ketemu hasilnya. Oleh karena itu saya menganjurkan dan mengajak kepada semuanya, terutama bukan hanya beribadah di malam hari Selasa saja, tanggal 27, yani sekitar hari Selasa ya, untuk bersama-sama menyiapkan diri sejak awal maghrib sampai terbit fajar. Apa yang harus disiapkan? Ya mandi bersih dengan baik, bersuci dengan baik, tidak memutuskan wudhu, kemudian laksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya di awal waktu, ditambah dengan sholat sunat, rawatib dan sebagainya. Ketika ada luang waktu, bukan hanya leha-leha digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, gunakan untuk membaca Al-Quran, bermutola'ah, bersaling menasihati di antara keluarga dan sebagainya. Sampai terakhir. Kemudian jangan lupa pada situ juga kita memohon doa. Diutamakan pertama adalah beristighfar, memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Istighfar, memohon ampun. Ditambah dengan doa-doa yang sudah dicontohkan oleh Siti Aisyah tadi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau saya di kampung itu setiap selang 2 rakaat sholat tarawih dibaca itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Di samping itu juga mohon ridho Allah. Tidak ada kelebihan yang lain kecuali kalau ridho Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dua itu saja sudah cukup. Sudah doanya sudah kita memohon ridha Allah dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa orang-orang yang pernah berjasa kepada kita juga ikut didoakan oleh kita dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya seseorang yang berada di alam kubur yang sudah meninggalkan saja, yang sudah meninggal itu sangat mengharapkan doa dari kita. Doa dari mana? Doa dari ahlinya. Ya, karena dalam salah satu keterangan hadis, "Ma min mayyitin fi qabrihi kal gharikil mughayyir." Tidak semata-mata seorang mayit dimasukkan ke dalam kubur, kecuali dia dimasukkan seakan-akan berada dalam air bah banjir. Dia mengharapkan kayu bakar untuk bisa berpegangan, bisa menyelamatkan diri dari itu. Yantaziruna da'wata ahlihi, dia mengharapkan doa dari ahlinya. Siapa yang ahlinya itu? Ya tentu saja kalau orang tua dari anaknya. Jadilah kamu semua anak-anakku, anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua, terutama orang tua yang sudah meninggal. Akan selalu, karena mengharapkan doa ahlinya. Yang kedua tentu ahli itu adalah kalau guru ya murid-muridnya sudah berjasa memberikan pengetahuan, doakan. Ya, doakan supaya mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kayu bakar. Kalau semua orang mendoakan, kayu bakar akan terkumpul menjadi rumah bait yang bisa menenangkan diri, menyelamatkan diri dari air bah tadi. Itu pada dasarnya berdoa. Sampai mana? Sampai pajak. Mudah-mudahan setelah malam itu banyak para solihin yang dulu ada yang sholat terus-terusan, ada yang ngaji Quran terus-terusan. Jadi begadangnya itu tidak begadang asal begadang, tapi dimanfaatkan untuk mendapatkan kemuliaan Allah di malam Lailatul Qadar. Ya, sudah jelas ini. Tadi di ini ya. Lanjutkan. Ya Bapak, mohon maaf juga tadi koneksi saya terputus-putus. Nah tadi Bapak juga sempat menyampaikan mengenai niat yang teguh sebelum menjelang Lailatul Qadar. Nah, saya ingin tahu apa niatnya saja yang biasa diterapkan Bapak menjelang Lailatul Qadar. Ya, pertama kalau sudah dijelaskan oleh Bapak, artinya dijelaskan oleh para ulama dan mufasir bahwa banyak dan kemuliaannya. Sayang kalau kita tidak manfaatkan. Sehingga termotivasi ketika sudah tadi ada semacam ramalan lah bahwa Imam Ghazali puasa mulainya hari Jumat, maka Lailatul Qadar kemungkinan besar akan jatuh pada malam 27. Manfaatkan tuh kesempatan. Jadi asarnya mandi dengan sebaik-baiknya, kemudian lakukan sebaik-baiknya amal perbuatannya, mulai dari sholat dengan baik, ya, kemudian dari lakukan tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berdoa, beristighfar dan sebagainya 10 malam. Nah, nanti untuk gantinya Pak, nanti malam ingin tidak boleh lepas waktu malam itu. Terus sampai Aitul Fajar, maka diganti nanti untuknya siang hari. Supaya kamu tidak kelelahan di dalam ininya. Ya, niat apa saja sebetulnya. Tapi yang pertama harus beristighfar dulu. Beristighfar. Ya, boleh dengan doa yang tadi sudah dicontohkan oleh Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Boleh juga Sayyidul Istighfar dibaca, boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Kemudian baca doa-doa yang lain dulu, setelah itu baru kumandangkan niat kalian, cita-cita kalian ke hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya didengar oleh Allah, didengar oleh para malaikat yang diturunkan oleh Allah pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, kalau sudah diaminkan oleh para malaikat, insya Allah di samping itu juga akan tambah kemuliaan, juga kita akan mendapat predikat semua amal yang dilakukan pada saat malam Lailatul Qadar itu sebanding dengan 1000 bulan atau 800 tahun. Sampai terbit fajar. Terbit fajar. Dan usahakan selama itu menunggu, selamat dalam penantian Lailatul Qadar, kalian tetap dalam keadaan bersuci, wudhu dan sebagainya. Ya, dan tidak menggunakan hal-hal yang tidak sia-sia. Perkataan, baik perkataan, ingatan maupun canda-canda yang lain yang perlu direm pada saat
pelaksanaan mengharapkan kedatangan Lailatul Qadar. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sensei. Kita balik lagi ke Kak Zayan. Kak Zayan, tadi kan sudah dijelaskan sedikit mengenai apa saja hal-hal yang wajib dilakukan agar lebih mudah menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana jika kondisinya orang tersebut sibuk? Apa solusi yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Silakan Kak Zayan. Oke, kalau itu jawabannya simple dan semua orang pasti tahu. Ya, caranya harus bisa mengatur waktu. Karena kebanyakan orang pasti ada waktu kosong sesibuk apapun. Pasti ada selang-selang waktu untuk menghafal Al-Quran. Biasanya orang beralasan tidak ada waktu karena malas. Jadi kalau punya kemauan, pasti akan menyediakan waktu untuk menghafal. Jadi tumbuhkan kemauan menghafal Quran dan mencoba mengatur waktu. Insya Allah sesibuk apapun Anda bisa menghafal Al-Quran. Kalau ada yang bertanya bagaimana cara mengatur waktu, ya jawabannya ya banyak caranya di internet, termasuk membuat jadwal dan lain-lain. Kalau saya sendiri kan saya masuk tahfidz, jadi saya punya waktu untuk menghafal di tahfidz. Waktunya dari setelah asar sampai sebelum isya. Oke. Jadwalnya harus lebih teratur ya, kayak gitu. Nah, sebagai pelajar mereka menghafal Al-Quran biasanya cepat menghafal dan cepat juga melupanya. Nah, gimana solusi dari masalah ini kira-kira menurut Kak Zayan? Yang cepat menghafal dan juga cepat lupanya hafalan Al-Quran. Sejujurnya saya sendiri termasuk orang yang cepat hafal dan cepat juga lupa. Bagaimana saya mengatasi ini? Solusinya saya sering murajaah. Biasanya cepat lupa karena nambah hafalan dan yang sebelumnya ditinggalkan. Jadi murajaah itu penting agar tidak lupa. Lebih sering kita murajaah atau membacanya, lebih lama kita akan lupa. Jadi ulang-ulang terus sebanyak mungkin agar tidak cepat lupa. Secara singkat, solusi saya bagi orang yang cepat lupa seperti saya adalah sering-sering murajaah atau mengulang hafalan. Sering-sering murajaah ya. Biasanya kayaknya per hari murajaahnya berapa kali? Mungkin ini bisa jadi solusi juga yang tepat bagi teman-teman semuanya. Murajaah per hari berapa kali? Oke, pada awal-awal saya masuk tahfidz, murajaah saya 5 lembar per hari. 5 Tapi lembar per hari, Masya Allah. lama-lama saya jadi 1 juz per hari. Dan setelah saya khatam Quran, murajaah saya dulu murajaah saya jadi 2 juz per hari. 2 juz per hari. Masya Allah. Kak Zain sendiri termasuk tipe yang sibuk tidak untuk mengatur jadwalnya antara waktu belajar dan juga waktu untuk menghafal Al-Quran? Alhamdulillah tidak sih, saya tidak sibuk banget orangnya. Tetapi waktu belajar juga tetap jadi perhatian utama ya sebagai pelajar juga. Iya. Oke. Nah, kira-kira untuk butuh berapa lama seseorang untuk menghafal Al-Quran lebih cepat? Butuh berapa waktunya? Kalau itu butuh berapa lama ya? Kalau itu tergantung orangnya sendiri. Jadi seberapa keras dia berusaha, seberapa banyak waktu yang dia gunakan untuk menghafal Quran, secepat apa kemampuan otak dia untuk menghafal, itu semua berpengaruh. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi hafiz Quran, itu tergantung penghafalnya sendiri. Kalau saya sendiri, saya mulai menghafal dari kelas 6 dan hafal pada akhir semester kelas 10. Jadi kurang lebih 6 tahun. Saya dulu termasuk orang yang pemalas, makanya ya saya butuh 6 tahun untuk hafal. Sebenarnya jika saya dulu lebih rajin lagi, jadi sebenarnya jika saya dulu lebih rajin lagi, kemungkinan besar ya saya lebih cepat dari itu. Karena pada akhir-akhir tahun saya di tahfidz, saya mulai sadar diri dan ingin cepat khatam. Semenjak itu, hafalan saya jadi lebih cepat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi seberapa lama waktu yang dibutuhkan tergantung dari diri masing-masing. Oke. Terima kasih banyak ya Zayan. Kita balik lagi ke Pak Sinsin. Nah Pak, bicara mengenai malam Lailatul Qadar, Belum apa saja dilanjutkan, tanda-tanda Bapak yang apresiasi. dibutuhkan saat malam Lailatul Qadar, Pak? Ya, sebelum dilanjutkan ke tanda-tanda ya, Iya Pak. tanda-tanda tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Nah, sebelumnya saya berapresiasi ke Zayan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Beliau ini Allah. Zayan dalam pelajaran tidak ketinggalan, tapi tahfidznya juga sudah 30 juz.
Ini jadi contoh teladan untuk kita semuanya, Iya. termasuk Bapak.